Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia muda. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum ini masih ada erat kaitannya tentang konfigurasi elektron. Jadi dasar dari mengetahui bilangan kuantum itu adalah kita harus tahu dulu bagaimana cara mencari konfigurasi elektron. Nah, gampangnya bilangan kuantum itu seperti apa? Jadi, gambarannya adalah perhatikan di sekeliling kita. Jadi, di sekeliling kita itu matahari terbit dari timur, kemudian bulan muncul pada malam hari, bumi mengelilingi matahari dalam 12 bulan, dan banyak lagi keteraturan yang ada di alam semesta ini. Nah, begitu hebatnya Sang Pencipta, ya, kita mengatur alam ini dengan rapi, bahkan sampai ke tingkat paling kecil pun, yaitu adalah elektron yang ada di alam semesta ini diatur dengan rapi menurut bilangan kuantumnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar tentang bilangan kuantum. Jadi, apa sih sebenarnya bilangan kuantum itu? Jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi elektron. Ya. Jadi elektron itu tersebar di sekeliling atom yang teratur berdasarkan tingkat energi. Nah, tingkat energi inilah yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Artinya bilangan kuantum ini adalah dia menunjukkan lokasi-lokasi atau tempat untuk penyebaran elektron dapat digambarkan. Nah, detail itu ya, luar biasa memang Sang Pencipta ini dalam mengatur segala sesuatunya. Nah, oke, jadi bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menyatakan kedudukan atau posisi dari sebuah elektron. Nah, biasanya bilangan kuantum ini yang dicari nanti adalah bilangan kuantum dari elektron yang paling akhir. Jadi nanti ketika kita sudah mencari konfigurasinya, maka mencari bilangan kuantum itu yang dicari adalah bilangan kuantum dari elektron yang paling akhir dari sebuah konfigurasi. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, dalam satu set, jadi satu set bilangan kuantum ini ada 4. Ada namanya bilangan kuantum utama atau N, ada namanya bilangan kuantum azimut atau L, kemudian bilangan kuantum magnetik atau M, dan terakhir adalah bilangan kuantum spin. Masing-masing ini saling berkaitan dan memiliki fungsinya masing-masing. Untuk apa? Nah, selanjutnya kita akan belajar dulu tentang bilangan kuantum utama. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, ya. Jadi N ini gampangnya adalah posisi dalam kulit. Kita ketahui atom itu sering dilambangkan dengan kulitnya, ada namanya kulit K, kulit L, dan kulit M, N, dan seterusnya. Nah, bilangan kuantum ini adalah bilangan bulat positif. Oke, harganya itu N-nya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, pilih salah satu. Ingat ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kulitnya ini adalah K itu kulitnya 1, N-nya 1, posisinya berarti ada di kulit atom pertama. Kemudian L itu 2, berarti atom itu berada di kulit atom kedua. Nah, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu untuk bilangan kuantum dari U utama. Selanjutnya kita ke bilangan kuantum azimut atau CL. Nah, bilangan kuantum azimut L ini menyatakan subkulit atau orbital. Orbital itu berarti lintasannya atau tempatnya. Nah, jadi ada namanya kulit. Kalau kulit itu N. Kalau bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit. Di dalam kulit ternyata ada namanya subkulit atau di dalam bahasanya itu di dalam sebuah jaringan nanti ada namanya sel. Kira-kira seperti itu. Nah, subkulit di sini ada 4, yaitu adalah S, P, dan D, dan F. Ini yang sudah kita pelajari kemarin di konfigurasi elektron dari mekanika kuantum. Oke?
Nah, harga untuk bilangan kuantum dikaitkan dengan harga bilangan kuantum utama. Biasanya dia dari 0 sampai n kurang 1. Seperti yang bisa kalian lihat di buku kalian, maka harga bilangan suatu bilangan azimut itu dari 0 hingga n kurang 1. Tapi jika kita kaitkan dengan subkulit SPDF, maka bilangan azimut ini nilai harga L-nya itu adalah dari misalkan nanti terakhirnya atau konfigurasi elektron yang terakhir itu berakhir di S, maka L-nya adalah 0. Jika P, maka harga L-nya adalah 1. Jika D itu adalah 2. Jika F adalah 3. Kenapa? Karena di sini N kurang 1. Nah, oke ya. Perlu diingat, jadi S itu adalah 0, P itu adalah 1, D itu adalah 2, F itu adalah 3. Nah, ini berlaku untuk harga bilangan kuantum azimut untuk subkulit. Nanti akan ada contoh soalnya. Selanjutnya, ada bilangan kuantum magnetik. Nah, ini menyatakan orbital yang ditempati. Oke? Nah, jadi setelah kita mengetahui bentuk orbital dengan bilangan azimut si L tadi, orientasi dari orbital juga dapat dilihat. Apa sih orientasi? Itu adalah posisi atau arah orbitalnya. Jadi M ini menyatakan untuk mengetahui posisi atau arah suatu lintasannya. Nah, yang dimiliki oleh sebuah elektron. Nah, biasanya nilai bilangan kuantum magnetik ini dari negatif L sampai positif L. Oke. Seperti yang ada di tabel, jadi kalau S itu L-nya kan ada 0, maka M-nya adalah 0. Karena dari negatif L sampai positif L ya. Kalau P itu kan 1. Nah, P ini 1. Karena P itu L-nya 1, berarti ingat, M itu dari negatif 1 sampai positif 1, berarti ada 3. Nah, orbitalnya atau diagram orbital kita tahu kemarin bahwa P itu ada 3 ruangan. Setiap ruangan itu maksimal ada 2 elektron. Nah, kalau di sini M-nya ini dari negatif 1 sampai positif 1, berarti ada negatif 1, 0, 1. Kemudian D itu ada 2. 2 ini berarti dari negatif 2 sampai positif 2. F pun sama dari 3 sampai negatif 3. Nah, misalkan sebuah atom ini memiliki bilangan L atau bilangan azimut itu adalah 2. Misalkan 2 nih, berarti yang D ya. Nah, maka bilangan magnetiknya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 jenis orientasi atau posisi yang mungkin. Nah, posisinya bisa di salah satu. Bisa di negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jadi, setiap konfigurasi elektron atau yang kita cari adalah elektron di akhirnya, itu nanti hanya memiliki 1N, 1L, dan 1M. Begitupun nanti tentang S juga nih. Nah, ini dalam satu subkulit, oke. Nah, misalkan si P ini. Si P ini mempunyai harga M-nya adalah dari negatif 0 dan negatif 1, 0 dan 1. Artinya bahwa orbital P ini memiliki 3 orbital. Oke ya. Jadi orbital P ini memiliki 3 lintasan. Nah, ketiga orbital ini memiliki tingkat energi yang sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian, bilangan kuantum spin. Apa sih spin? Ini menyatakan arah putaran terhadap sumbunya. Nah, jadi ada 2 harga. Biasanya dia berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, putarannya seperti itu. Ada yang harganya positif 1/2 dan ada harganya yang negatif setengah. Karena kita tahu probabilitas, jadi
peluangnya itu adalah masing-masing setengah. Jadi ada kemungkinan bilangan kuantum itu adalah positif setengah atau negatif setengah. Yang mana jadi kalau S-nya itu adalah positif 1/2, itu digambarkan dengan tanda panahnya ke atas. Jika nanti setelah kalian menggambar diagram orbital seperti ini ya, nanti kok tiba-tiba ada panahnya ke atas, maka S-nya itu adalah positif. Jadi kalau semua di dalam diagram orbital itu ternyata panahnya hanya ke atas, tidak ada yang ke bawah, maka S-nya itu adalah positif setengah. Jika panahnya ada di dalam suatu diagram orbital atau di dalam sebuah orbital itu nanti ada salah satunya yang ke bawah seperti ini, tanda panahnya ke bawah, maka S-nya adalah negatif 1/2. Jadi diagram orbital ini fungsinya adalah kita mencari M magnetiknya, bilangan magnetiknya, dan bilangan spinnya. Oke, jadi yang kita perlu tahu ternyata di dalam sebuah konfigurasi elektron kita mencari yang terakhir. Nah, kita mencari bilangan kuantum dari elektron yang terakhir terhadap yang ada di kulit paling akhir. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi, ini adalah orbital S. Jadi, orbital S ini kalau kotaknya 1 seperti kemarin. Jadi, dia diagramnya hanya ada 1 karena tadi 0, kira-kira di sini P itu ada 3, dia dimulai dari bilangan kuantum L-nya negatif 1, 0, dan 1. Nah, setiap kotak ini nilainya nanti tergantung di mana panahnya. Kemudian si D ada 5 kan? Nah, ketika kita kemarin belajar di konfigurasi elektron, D itu ada 5. Nah, nilai mungkinnya si L ini adalah negatif 2 atau negatif 1, 0, 1, atau 2. Tergantung nanti dari mana atau di mana dia berhenti panahnya. Itulah yang menentukan nilai L. S tergantung panahnya. Panahnya kah ke atas atau ke bawah. Oke? Kira-kira seperti itu. Nah, contoh soal. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari atom K. Jadi K ini adalah kalium. Dengan nomor atomnya 19. Maka pertama langkah untuk mengerjakan ini adalah kita mencari konfigurasi elektronnya. 1s. Ini berdasarkan konfigurasi elektron si kuantum. 1s, 2s pangkat 2. Kemudian 2p6. Ini sudah berapa ini? Sudah 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Kemudian 3s2 baru 12. 3p6 ini 18. 18 dari 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Maka terakhirnya adalah 4s1. Ini sudah 19 ya, sesuai ini ya. Jadi yang angka pangkat ini menyatakan konfigurasi elektron dari ini. Jadi 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah S1. Jika kalian salah menentukan konfigurasi elektron ini, maka ada kemungkinan kalian juga akan salah menentukan harga keempat bilangan kuantum. Oke? Perhatikan yang terakhir. Jadi, perhatikan bilangan atau konfigurasi elektron yang akhir itu. Jadi, yang akhir ini akan kita cari bilangan kuantumnya. Oke? Nah, jadi bilangan kuantum yang kita cari itu adalah bilangan kuantum dari elektron yang paling akhir. Ya, bilangan kuantum dari elektron yang paling akhir. Nih, akhirnya adalah 4s1. Ini nanti akan berkaitan, kita bisa mencari yang pertama, perhatikan angka 4. Jadi angka di depan ini menunjukkan bahwa itulah nilai N-nya. Kemudian S, apa S gunanya? Jadi S itu gunanya adalah untuk menentukan nilai L. Jadi kalau di sini P, kalau di sini S, nilainya adalah L-nya adalah 0. Jika di sini P, maka L-nya adalah 1. Jika di sini D, maka L-nya 2. Jika di sini S ini adalah F, maka L-nya adalah 3. Jadi di sini yang kedua ini adalah menentukan nilai dari L. Angka yang besar ini adalah nilai N.
Nah, bagaimana yang pangkat ini? Pangkat ini ternyata untuk menentukan nilai M. Nah, nanti M-nya bermacam-macam. Harga keempat bilangan kuantum. Setelah kita mengetahui yang akhir, ya, jadi kuantum dari elektron yang terakhir, maka kita tentukan N-nya 4. 4 itu dari sini. Karena angka di depan ini adalah 4, maka N-nya 4. L-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena S. Di sini S, dia berhenti di S. Kalau S, bilangan kuantum L atau si azimut itu adalah 0. Nah, kemudian kita bikin diagram orbitalnya. Kalau S kan diagram orbitalnya kotaknya hanya 1. Nah, terus panahnya kita isi. Oh, ini hanya ada 1 panahnya, berarti panahnya cuma ada 1, seperti ini. Jika 2 nanti ke atas, kemudian ke bawah. Nah, dari gambar ini, diagram orbital ini, kita bisa menentukan M. M-nya berhenti di 0. M-nya ini 0. Dia berhenti di 0, maka M-nya 0. S-nya adalah plus setengah. Kenapa? Karena panahnya ke atas. Kalau panahnya nanti ke bawah, itu adalah negatif 1/2. Kira-kira seperti itu ya. Lanjut. Nah, contoh soal 2. Tentukan harga keempat bilangan kuantum dari atom Si14. Kita cari konfigurasi elektronnya dulu. 1s, 2s, pangkat 2, 2p6. Ini 10 ya. Maaf, ini belum Bapak ganti. Ini jadi Si ya. Si ini 14. Jadi, kemudian, nah, 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini sebenarnya adalah Si. Bapak belum ganti ini. Nah, ini 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 2, 14. Perhatikan yang terakhir, kita mencari bilangan kuantum dari elektron yang terakhir. Nah, 3 itu sebagai apa? 3 itu ingat, angka yang besar di sini, inilah sebagai N. Nah, L-nya lihat, ini di sini apa? Oh, ternyata P. Kalau P berarti L-nya 1. Nah, kita sudah pelajari tadi. S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu adalah 3. Nah, 2 itu apa gunanya di atas sini? P ya, P berarti ada 3 ya. Dari negatif 1 sampai 1. Nah, ini tergantung. Diagram ini tergantung dari bentuknya yang tadi. Nah, karena P ini 2 ini artinya elektronnya ada 2. Yang mengisi ini adalah 2. Ingat, kita nggak boleh langsung berdasarkan aturan yang kita pelajari kemarin, nggak boleh ke atas ke bawah, kita harus ke atas dulu. Nah, 1 tadi ini elektronnya adalah 2 nih, berarti kita isi 2 di sini, ke atas dulu ya. Nah, berhentinya di mana? Berhentinya adalah ketika kita masukkan 2 ini adalah menyatakan elektronnya. Berhentinya di mana? Di 0, berarti M-nya adalah 0. Jadi kalau misalkan dia berhenti di 1, berarti M-nya ini adalah 1. Karena dia berhentinya di 0, jadi M ini menyatakan dia berhentinya di mana? Ketika mengisi dari sebuah diagram ini, ternyata berhentinya di 0, maka M-nya adalah 0. Karena ini arahnya ke atas, maka S-nya positif setengah. Terus bagaimana Pak? Kalau yang mana sih contoh dari S-nya negatif setengah? Nah, ini ada contoh lagi, contoh terakhir. Jadi harga keempat bilangan kuantum dari Fe26. Oke, 1s, 2s, 2p, 3s sampai 3d6. Kita ingat 3d6 berarti 3 ya. Ini N-nya 3 dari depan sini. D itu berapa? D itu adalah 2, berarti L-nya adalah 2. Ingat, ini adalah menentukan L ini. Kemudian D itu ada 5. Dari negatif 2 sampai positif 2. D-nya ada 6 atau elektronnya ini ada 6, berarti kita hitung 1, 2. Maka kalau ada ini contoh ini. Ini ada sebuah kamar, jadi ada 5 kamar. Ternyata orangnya itu ada 6, maka kita isi dulu kamar-kamar masing-masing. Nah, setelah penuh baru kita ulang lagi dari depan, cuma arahnya berlawanan. Oke. Nah, ternyata berhentinya di negatif 2 ini panahnya. Kita lihat berhentinya di negatif 2, maka M-nya adalah negatif 2. S-nya
karena ada satu yang arahnya panahnya ke bawah. Jika salah satu saja ada panahnya yang ke bawah, maka S-nya itu adalah negatif setengah. Oke. Nah, jadi langkah dalam menentukan bilangan kuantum itu ada beberapa. Tuliskan konfigurasi elektron, kemudian tentukan bilangan kuantum N dan L. Nah, yang paling akhir, ingat ya, yang paling akhir ya, baru buat diagram orbital. Ini untuk menentukan diagram orbital untuk menentukan bilangan kuantum M dan S. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton video pembelajaran dari Bapak supaya kalian mengerti pembelajaran kimia. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih ya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.